Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di suatu wawancara dan alhamdulillah sekarang berada di salah satu keluarga yang memiliki bisnis Saung Devina, tetangga dengan kampus kita, kampus IAI Tazkiyah yang di Dramaga. Alhamdulillah sekarang dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Ahmad Hairul. Panggilannya Bapak Hairul. Kita sekarang dengan Bapak Hairul. Nama lengkapnya Ahmad Hairul Halid. Bapak Ahmad Hairul Halid. Asli di Dramaga, Pak? Asli Dramaga dari semenjak lahir. Tahun berapa? Tahun 81. Oh, jadi beliau ini Pak Hairul asli di Dramaga dari tahun 1981. Masya Allah. Bertetangga dengan Tazkiyah. Berarti udah kenal Tazkiyah udah lama Pak ya? Sudah kenal lama. Sudah kenal lama dari umur 6 tahun kita sering main ke kampusnya. Karena memang waktu dulu itu ada lintas jalan untuk menuju ke asrama. Oh, yang ini Pak ya? Iya, yang sekarang ditutup ya. Iya, memang kita dari dulu suka main ke sana. Dari semenjak kecil ya. Sudah lebih tahu tentang kampus Tazkiyah. Jadi Bapak kalau ke Tazkiyah itu ngapain aja Pak? Tujuannya sih kalau dulu kan senengnya anak-anak itu mencari kesibukan di saat bulan puasa ya. Tujuannya olahraga karena ada fasilitas basket sama badminton kalau nggak salah itu. Ya itu yang seringnya dipakai warga sini sih ya basket. Oh gitu. Ya basket. Jadi emang boleh warga memakai? Boleh, dulu boleh karena kebetulan memang security-nya itu dari pihak warga sini. Jadi kita dibolehkan untuk menggunakan fasilitas olahraganya. Nah, itu aja sih. Alhamdulillah. Jadi Pak Hairul ini memang lahir di sini dan sudah sering keluar masuk ke Tazkiyah. Meskipun cuma olahraga, badminton, sepak bola, futsal, atau basket ada juga Pak ya? Ada basket dulu, itu ada basket dulu. Jadi kita kalau misalnya dulu waktu zamannya remaja itu nyari layang-layang itu pasti ke sana, ke asrama Tazkiyah, karena memang dulu dibuka. Alhamdulillah. Jadi emang kita pas gitu ya wawancaranya dengan Pak Hairul karena memang sering keluar masuk Tazkiyah. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak kenal Tazkiyahnya itu apa cuma karena fasilitasnya aja atau tentang perkuliahannya aja? Yang pasti sih setelah kesini begitu tahu Tazkiyah itu tempat kuliah ekonomi syariah. Nah, dulu itu sering ada namanya sosialisasi ke masyarakat dari Pak Syafi'i Antonio ya. Beliau itu sering dulu semenjak sebelum ditutup ini pintu gerbang. Jadi anak-anak mahasiswa itu sering komunikasi dengan warga sekitar. Ya, termasuk Pak Ketua juga, Pak Pemimpin. Pak Syafi'i. Ya, Pak Syafi'i Antonio ya. Ya, Pak Syafi'i Antonio itu sering ke masyarakat. Karena memang dari Tazkiyah sendiri di saat ada acara Idul Kurban, mereka ada sumbangsinya ke masyarakat. Biasanya itu dulu tuh 3 ekor kambing, 4 ekor kambing dari kampus Tazkiyah untuk masyarakat. Untuk masyarakat biasanya. Alhamdulillah. Kalau menurut Bapak di pandangan Bapak Tazkiyah itu gimana sih? Di pandangan Bapak terus masyarakat sekitar memandang Tazkiyah itu bagaimana? Kalau pandangan saya dan mungkin masyarakat umum ya, kampus ekonomi syariah dan mahasiswanya alhamdulillah baik-baik dan memang tidak melenceng dari ajaran Islam. Yang pasti tidak melenceng dari ajaran Islam. Terus sering banyak solidaritas ke masyarakat juga. Sering ada ikut-ikut pengajian di masyarakat. Jadi berbaur dengan masyarakat. Anak-anak Tazkiyahnya itu berbaur dengan masyarakat. Jadi tidak ada sisi negatif dengan kampus Tazkiyah ini tersendiri. Ya memang kita di Tazkiyah itu memang diharuskan untuk bermasyarakat, bersosialisasi. Meskipun dibatasi sampai jam 10. Nah, jadi siang, pagi, sore sampai jam 10 itu kita boleh keluar dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Menurut Bapak, jadi mahasiswa yang Bapak kenal selama dari dulu sampai sekarang itu bagaimana? Kalau menurut saya dari dulu sebelum yang sekarang ini, memang anak Tazkiyah itu dulu sering mengadakan pengajian.
Jadi ngasih ngajar ngaji lah ke anak-anaknya di sini. ABG anak-anak ABG itu diajar ngaji sama anak tazkiyah. Yaitu dulu orang Lampung namanya Ustadz Baldat. Dia qori, jadi dia yang ngajarin qori anak-anak di sini. Jadi alhamdulillah semenjak tazkiyah dibuka, terus ada komunikasi dengan masyarakat. Setiap ada acara keagamaan kita bisa pakai untuk anak mahasiswanya untuk tampil di kampung kita, di masjid kita nih, ya kan? Ya kayak kemarin contohnya ya tentang edukasi, tentang ceramah agama, tentang Al-Qur'an, pengisian kajian Al-Qur'an. Alhamdulillah itu baik sih menurut saya, pandangan saya itu baik. Dan untuk saat ini sih belum ada nilai jeleknya, belum terdengar jelek tazkiyah tuh aliran meleset, tidak. Alhamdulillah alirannya bagus kok, berbaur dengan masyarakat. Baik, kalau menurut Bapak, kita kan kampusnya ekonomi syariah. Apakah ekonomi syariah itu bagus membantu untuk masyarakat atau perekonomian Indonesia? Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Kalau ekonomi syariah, kalau memang harus diterapkan itu bagus. Sebetulnya bagus untuk diterapkan kalau untuk di negara kita ya. Jangan di negara kita lah, kalau misal di kalangan kecil aja dalam kelurahan pakai ekonomi syariah itu lebih bagus. Dan memang harus ada pengenalan kepada masyarakat mengenai tentang ekonomi syariah itu sendiri, karena masyarakat kita emang awam, belum tahu tentang apa sih ekonomi syariah itu, gitu loh. Makanya harus ada sering komunikasi dengan masyarakat, gitu loh. Ya, sebenarnya memang tujuan tazkiyah khusus ekonomi syariah itu agar masyarakatnya mengetahui mana praktek yang halal, mana praktek yang haram, terutama dalam riba. Karena kebanyakan kita kan di perbankan konvensional atau keuangan konvensional itu menghalalkan segala cara. Yang penting profit. Ya, meskipun itu haram atau isinya penipuan atau apa, yang penting udah profitnya gede, maka dilanjutkan. Tapi kan kalau di ekonomi syariah, profit boleh gede, tapi juga berkah. Berkahnya dengan tidak ada gharar, tidak ada riba, tidak ada manipulatif dan lain sebagainya. Jadi selama ini tazkiyah dikenal baik Pak, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, untuk di kalangan sekitar tazkiyah, lingkungan tazkiyah termasuk di wilayah kami, di wilayah RW 05, tazkiyah itu terkenal baik. Sering ada sosialisasi ke masyarakat mengenai ekonomi syariah, mengenai perbankan, mengenai ilmu-ilmu agama, apalagi mengenai alhamdulillah mahasiswanya juga sering pada sholat di tempat kami ini. Ya sering sharing, apalagi di tempat saya ini sering banyak berkumpul ya. Alhamdulillah. Dan juga di khususnya yang tazkiyah yang di Dramaga itu kan ada program tahfidz. Jadi sekaligus kuliah mencari ilmu tentang perekonomian, juga menghafal Quran. Yang mana 4 tahun itu harus selesai 30 juz. Ya. Jadi menurut Bapak bagaimana tentang program ini? Kuliah plus ngafal Quran. Wah, subhanallah, emang itu yang banyak dicari. Saya baru ngedengar nih ada tazkiyah penghafal Quran 30 juz, harus hatam itu ya. Subhanallah, yang pasti mungkin kebanyakan mahasiswanya emang dari luar ya Pak ya? Dari luar ya. Mungkin karena beasiswa atau gimana? Ya, kebanyakan dari Riau, Sumatera atau Bangka Belitung, dan juga ada sebagian yang itu mandiri, bayar sendiri. Karena kebanyakan ini dibiasiswai oleh Pemda dan Pemprov, atau juga ada yang dari Basnas, ada dari perusahaan, ada juga yang dari lembaga. Saya khusus yang dari lembaga, dari pondok pesantren diutus ke tazkiyah untuk mencari ilmu plus ngafal Quran selama 4 tahun itu. Masya Allah. Itu memang sangat bagus, program tazkiyah itu bagus. Jadi mahasiswa itu alangkah baiknya mengenal Al-Quran dengan hafalan 30 juz, dan ekonomi syariahnya dapat, umumnya dapat, terus agama juga dapat ya, sangat kental sekali ya. Kalau pendapat Bapak reaksi Bapak ya ketika bertemu dengan mahasiswa tazkiyah, baik yang trainer, yang program tahfidz atau yang program reguler, ketika Bapak bertemu dengan mereka itu yang ada di pikiran Bapak bagaimana? Ya alhamdulillah sih mereka sopan-sopan, karena mungkin berpendidikan ya. Beda kan, orang yang berpendidikan ya, orang yang berilmu dengan berakhlak kan beda. Tapi alhamdulillah anak-anak tazkiyah itu ada berakhlak yang baik, dan yang pasti bisa beradaptasi dengan masyarakat. Selama buka usaha ini, apakah banyak anak-anak tazkiyah
yang makan, pesen atau nongkrong di sini? Alhamdulillah selama saya buka warung, anak-anak Tazkiyah sering pada nongkrong di sini ya, pada makan, ya pendapatan income yang pasti ya support sama Tazkiyah. Insya Allah berkah Pak ya. Alhamdulillah berkah ini atas partisipasinya anak-anak Masjid Tazkiyah. Mungkin karena tempatnya nyaman atau mungkin gimana, yang pasti kan ya saya juga berterima kasih sekali sama anak-anak Tazkiyah yang bisa manfaatkan tempat saya untuk ya bercengkrama sendiri. Alhamdulillah. Terakhir Pak ya, harapan dan masukan dari Bapak untuk Tazkiyah, khususnya yang di sini, yang di Dramaga, dan juga para mahasiswanya yang sedang kuliah, menempuh perkuliahan dan juga menghafal Al-Quran. Harapannya sih untuk kampus Tazkiyah ini lebih banyak bersosialisasi ke masyarakat lagi, yang dulu pernah dijalankan oleh Safi Antonio ya, Pak Safi Antonio, sangat berbaur dengan masyarakat, terus berbagi ilmu dengan masyarakat, khususnya untuk kampus Tazkiyah ya. Dan untuk anak-anak kuliahnya ya, program ini memang sangat bagus. Yang pasti program tahfiz Quran itu memang sangat bagus, luar biasa ya menurut saya. Yang pasti ekonomi syariah itu memang harus dikembangkan di Indonesia ini, khususnya untuk di negara kita ini ya. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan berkah usahanya dan juga umurnya berkah, rezekinya lancar, keluarga diberikan kesehatan semua. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya dengan Muhammad Daud Amin dan kawan saya Arif Abimanyu, terus kemudian Misriadi dan Najam Muhammad Wasfahul Hakim. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara yang singkat ini. Mudah-mudahan dicatat amal yang baik. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja wawancara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.